Saudara, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Banjir juga sempat menggenangi RSUD Wonosari dan membuat pasien terpaksa diungsikan. Banjir menggenangi RSUD Wonosari pada Selasa malam, saudara. Intensitas hujan sangat deras membuat drainase di kawasan ini meluap dan menggenangi ruang mawar yang digunakan untuk perawatan pasien. Total, saudara, terdapat 9 pasien yang berada di ruang mawar dengan 8 pasien terpaksa harus dipindahkan ke ruangan lain. Sedangkan, saudara, seorang pasien tetap dirawat di ruang mawar karena kondisi tidak memungkinkan untuk dievakuasi. Ada 8, kita pindahkan ke ruang lain. Ada 1 yang masih kita tinggal karena tidak layak pindah, tidak layak transport untuk pindah. Pak, yang kebanjiran ini gedung apa, Pak? Ini ruang perawatan mawar. Jadi ruang perawatan untuk infeksius. Saudara, banjir setinggi 1 meter merendam permukiman dan jalanan di Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan warga pun terpaksa mengungsi. Selain hujan deras, drainase yang buruk diduga menjadi pemicunya. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Beberapa warga lain menyiapkan tanggul mencegah air masuk ke dalam rumah dan mengamankan barang berharga. Total lebih dari 40 rumah di perumahan Gria Asa ini yang terdampak banjir. Warga setempat pun bersiaga jika sewaktu-waktu debit air kembali naik. Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman menjadi langganan banjir sejak beberapa tahun terakhir. Menurut warga, saudara, hingga kini belum ada penanganan maksimal sehingga banjir terus melanda wilayah ini. Sebelumnya, saudara, luapan banjir terjadi di jalur nasional Ponorogo-Madiun dan Ponorogo-Trenggalek, Jawa Timur pada Selasa petang. Sistem drainase buruk, hujan deras selama lebih dari 1 jam, memicu banjir di Ponorogo, Jawa Timur. Selain memutus total arus lalu lintas, banjir juga menggenangi perkampungan. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas akhirnya mogok. Sementara itu, saudara, arus lalu lintas akhirnya terputus total. Pada Selasa sore, saudara, banjir juga melanda wilayah Situbondo, Jawa Timur. Setidaknya 86 rumah warga terdampak banjir di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Banjir bandang bercampur lumpur ini membawa sejumlah material sampah hingga potongan batang kayu. Ketinggian luapan air sungai ke jalan desa mencapai 80 cm. Informasi selanjutnya, saudara, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak gerobak dan terpental ke selokan. Korban sempat terbawa arus sejauh 1 km. Kejadian berawal saat korban yang berboncengan menggunakan sepeda motor menabrak gerobak yang melaju dari arah bersamaan. Kerasnya benturan, saudara, membuat korban terpental masuk ke selokan. Korban kemudian terbawa arus selokan dan baru ditemukan sejauh 1 km dari lokasi kejadian 1,5 jam kemudian. Sempat mendapat pertolongan, korban akhirnya meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat terjadi tabrakan, korban sempat terpental di parit. Dan alhamdulillah bisa ditemukan di sekitar 1 km, tepatnya di depan SMP 5 Wates. Dalam kondisi waktu itu masih hidup, langsung penanganan oleh rekan-rekan dari PMI maupun PSC, dibawa ke Rumah Sakit Umum Wates. Namun dalam penanganan di UGD, korban tidak bisa tertolong, meninggal dunia.
Kita ke topik lain, Saudara. Gunung Raung yang terletak di 3 Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Wonosobo erupsi. Abu vulkanik yang disemburkan juga terpantau 2.000 meter dari puncak Pau. Warga merekam saat-saat terjadi erupsi Gunung Raung, Saudara, Selasa pagi. Data pos pantau Gunung Api Raung yang berlokasi di Desa Sunberarum, Kecamatan Songgo, Banyuwangi, Gunung Raung erupsi sebanyak 3 kali. Gunung Raung erupsi pada hari Selasa pukul 9:30, kemudian erupsi susulan pada pukul 10:25 dan pukul 10:31. Gunung Raung, Saudara, itu juga menyemburkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dari puncak Raung. Masyarakat di sekitar Gunung Raung dihimbau menggunakan masker. Hingga saat ini status Gunung Raung di level waspada. Dengan vertikal ya, untuk arah horizontalnya dari sini, dari pos pantau tidak terlalu terlihat karena visualnya sebagian tertutup kabut. Gitu. Untuk statusnya sendiri apakah naik atau seperti apa? Status sampai saat ini masih waspada. Gunung Raung yang mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dari puncak Gunung Raung ini terpantau mengarah ke utara atau ke arah ke Kabupaten Bondowoso. Kembali diingatkan masyarakat di sekitar Gunung Raung agar menggunakan masker saat beraktivitas. Saudara, sebuah truk pengangkut cairan zat kimia mengalami kebocoran saat melintas di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kebocoran sejauh 8 km ini mengakibatkan ratusan kendaraan rusak hingga mogok. Peristiwa bermula saat truk mengangkut cairan zat kimia berangkat dari Karawang menuju Bandung. Tanpa disadari, sopir truk mengalami kebocoran sehingga zat kimia yang dibawa meluber ke jalan lalu merusak sejumlah kendaraan dan melukai pengendara lain. Polisi menyebut ada sekitar 100 orang yang melaporkan kendaraan mereka rusak akibat terkena cairan kimia. Ada beberapa korban yang terdampak dari bocornya ya, limbah B3 ya. Yang terdata sampai dengan saat ini adalah sebanyak lebih dari 100 orang luka ringan. Kemudian untuk luka beratnya ada sebanyak 4 orang. Informasi selanjutnya, Saudara, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pradana Probo, berseteru dengan 2 pemotor. Merasa terancam, Pradana terekam kamera melepaskan tembakan ke udara. Dari video amatir terlihat Kajari Kabupaten Kediri yang cekcok dan kemudian melepaskan tembakan. Polisi menyebut Kajari terpaksa melepaskan tembakan setelah dirinya bersama keluarga merasa terancam oleh 2 orang tidak dikenal tersebut. Usai kejadian, Kajari langsung melapor ke Polres Kediri Kota. Sementara kedua pengendara motor tengah diperiksa polisi. Yang patut diduga perbuatan tidak menyenangkan tersebut merasa pengancaman baik kepada Bapak Kajari maupun keluarga yang saat itu memang berada di dalam mobil, digedor-gedor baik kap maupun pintu mobil, sehingga Pak Kajari juga melakukan perbuatan untuk mengamankan keluarganya. Ini Bapak Kajari Kabupaten memiliki surat izin khusus penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Baintel Kampori dan masih berlaku sampai tahun 2025. Saudara, kejadian tabrak lari melibatkan 6 kendaraan terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pengemudi mobil yang memicu kecelakaan dalam pengaruh minuman beralkohol saat kejadian. Ada tabrakan, bapak nabrak. Ayo kembali, ayo minggir dulu. Video amatir ini merekam sesaat setelah pengemudi mobil menabrak sejumlah kendaraan hingga warga sekitar berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya.
Akibatnya, saudara, seorang pengendara sepeda ontel meninggal dunia. Kejadian ini terjadi di Jalan Laguna, Surabaya pada Senin sore. Pelaku kemudian langsung dibawa polisi ke Polrestabes Surabaya. Ia mengakui bahwa baru minum minuman keras sebelum kecelakaan terjadi. Ini kadar alkohol dalam darah kamu bukan 0,07, tapi 0,0. Berapa botol kamu? 2 botol. Minum apa? Minum bir. Tahu mampu kenapa naik mobil nggak? Tidur dulu. Maaf Pak, saya salah Pak. Saya mau tahu jawab Pak. Tahu tadi nabrak tahu? Tahu Pak. Saya tahu jawab. Apapun kesalahan saya tahu jawab. Sementara itu, saudara, rekaman lain dari dashcam mobil menunjukkan detik-detik peristiwa tabrak lari yang dilakukan seorang pengendara mobil mewah di Jalan Laguna, Surabaya, Jawa Timur, Senin sore. Setelah menabrak pengendara sepeda, pelaku kemudian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga terjadi kecelakaan beruntun. Kecelakaan ini juga mengakibatkan korban lainnya luka-luka, bahkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pakon tabrak lari, kemudian setelah kecelakaan di sana lari di jalan Kenjeran terjadi kecelakaan lagi. Ada beberapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan diantaranya satu masuk dalam sungai. Saudara, detik-detik kecelakaan bus rombongan pelajar asal Bogor yang menewaskan 4 orang terekam CCTV. Sebelum tabrakan, saudara, truk mundur tanpa pengemudi di kilometer 77 tol Surabaya-Malang. Dalam rekaman CCTV yang dirilis oleh Polda Jawa Timur, tampak truk mundur saat pengemudi hendak mengganjal salah satu ban truk. 2 kendaraan berhasil menghindari truk, tetapi tiba-tiba bus melaju di lajur kanan hingga menabrak belakang truk. Dirlantas Polda Jatim bersama Polres Malang melakukan olah tempat kejadian perkara menggunakan traffic accident analysis di TKP kecelakaan di Tol Malang. Polisi masih mendalami keterangan sopir truk dan sejumlah saksi dari kecelakaan yang merenggut 4 korban jiwa. Menurut Kapolres Malang, sopir truk menjalani perawatan karena terluka saat mengejar kendaraannya yang melaju mundur. Proses penyelidikan masih berjalan. Penerapan pasal, kemudian siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Untuk sopir truk saat ini masih di rumah sakit. Ada sakit di lengan sebelah kiri, walaupun mudah-mudahan tidak patah. Kemudian ada lebam di pelipis. Kita ke topik lain, saudara. Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan hasil tes DNA yang dilakukan orang tua atas kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Polisi menyatakan bayi yang meninggal dunia merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menyebut informasi mengenai bayi tertukar tidaklah benar. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Laboratorium DNA Pusdokes Polri. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA yang dilakukan di Laboratorium Pusdokes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah genetik bayi Mr. X tersebut merupakan anak biologis pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik
Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti.